Diklaim aman namun juga disebut sebagai pencetus kasus baru gangguan ginjal akut. Ya, dan disebut lagi aman namun juga faktanya belum ada rilis resmi lagi mengenai list obat-obatan yang telah diperiksa keamanannya. Niko. Betul. Terakhir Desember lalu, seluruh kondisi ini memicu kekhawatiran khususnya para orang tua. Kasus baru gangguan ginjal akut akibat mengkonsumsi obat sirup berkandungan etilen dan dietilen glikol di atas ambang batas aman timbulkan lagi kekhawatiran. Warga pertanyakan, obat resmi teregistrasi dan terdaftar aman oleh badan yang juga resmi sebagai pengawas produk ini ternyata berefek bahaya. Seperti juga yang telah terjadi sebelumnya. Timbulkan ketidakpercayaan, warga pun pertanyakan validitas keamanan produk pangan dan obat-obatan yang beredar, juga validitas lembaga pengawasnya. Khawatir banget, apalagi anak saya masih kecil seperti ini ya, dan baru beredar lagi ketika udah nggak ada, tiba-tiba sekarang beredar lagi gitu. Khawatir banget sih. Ya gak takut juga sih ya, soalnya kan obat-obatan kita nggak bisa sembarangan obat gitu ya. Yang pasti sih aku lebih worry ya Mbak ya, worry karena udah ada korban juga kan, jadi ya at the end aku balik lagi ke tradisional sih, kayak yang neneknya kasih gitu. Jadi kita emang nggak kasih obat dulu. Kemarin itu apalagi yang isu yang sempat yang obat itu, jadi semakin was-was kalau misalkan gejala demam gitu. Jadi saya nggak berani untuk minum obat ke anak. Jadi nunggu apa sih keputusan dari IDAI ya, itu untuk list-list apa aja yang obat yang boleh diminumin ke anak gitu. Ya kalau bisa sih ya pemerintah sih obat-obatan agak ini lagi ya, lebih didata lagi gitu. Soalnya kan orang tua kita ya zaman sekarang ya gitu. Agak takut mau ke dokter juga, agak worry juga kemarin saya tuh. Takutnya begitu, sekarang obat-obatan di pasaran kan juga nggak pasti juga kan. Ya, kalau aku bilang harapan pasti pengennya pemerintah ya buat nanganin ini lebih baik gitu, sebagai apalagi ibu-ibu muda yang punya anak satu masih bingung kenapa nih gitu, kok bisa sih ada hal-hal kayak gini. Senada dari kacamata hukum pun, dinilai ada indikasi kesalahan dari rekomendasi yang dikeluarkan BPOM. Hal ini salah satunya diuraikan pakar hukum Universitas Islam Bandung. Ini bukan hanya soal kelalaian memberi rekomendasi, tapi harus diselidiki apakah di sana ada maksud kejahatan atau tidak. Itu yang penting. Kementerian Kesehatan itu on behalf harus langsung melakukan teguran, pengawasan ya, sebagai pemegang kebijakan ya, kontrol terhadap semua yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Maka secara eksplisit juga Kementerian Kesehatan bertanggung jawab harus mengawasi. Kalau dibiarkan kan ini seperti membunuh pelan-pelan terhadap generasi muda gitu ya, karena korbannya bayi, anak-anak kecil dan sebagainya. Merebak sejak Agustus 2022 hingga akhir tahun 2022, kasus gangguan ginjal akut pada anak akibat mengkonsumsi obat sirup mengandung etilen dan dietilen glikol di atas ambang batas mendampak lebih dari 300 anak dan merenggut hampir 200 nyawa anak Indonesia. Penanganan kasus ini, 3 orang dari perusahaan farmasi dan pemasok bahan baku obat jadi tersangka, dan sejumlah pejabat BPOM sempat diperiksa sebagai saksi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.